ada satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan lain sebagainya. Diriwayatkan dari seorang sahabat namanya Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah salah seorang satu dari 10 sahabat yang dijamin surga. Satu dari 10 sahabat yang dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhum. Beliau meninggal di zaman Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "Anna rajulaini min baliyin qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an wa kana aduhuma asad ijtihada min al-akhar." Suatu ketika kami sedang berada bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datanglah dua orang dari suku Baliyin namanya, suku Bali. Ada yang mengatakan suku Bali ini adalah yang dimaksud Bali di sini bukan suku tapi lebih kepada keluarga, ya. Keluarga besar, kabilah besar. Dan mereka tinggal di wilayah Quda'ah, pinggiran sekitar Madinah Al-Munawwarah. Ada yang mengatakan dua orang ini adalah sama-sama tokoh di keluarganya dan orang yang diberikan karunia harta yang cukup besar. Dua-duanya masuk Islam dan dua-duanya baik Islamnya, tetapi satu di antara keduanya memang lebih bersemangat. Terbukti dengan apa? Dengan dia selalu berusaha untuk mati syahid. Sehingga satu ketika dalam hadis ini diriwayatkan telah mengatakan faghaza mujtahidu minhuma fastuhsida summa makathal akhar. Maka dua orang tersebut ikut berjihad, sehingga yang satu yang tadi bersemangat dalam beribadah tadi dibandingkan satunya diberikan karunia Allah mati syahid. Dan kita tahu bersama dalam hadis yang sahih, mati syahid itu adalah mati yang paling dimuliakan oleh Allah, mati yang paling mulia menurut pandangan Islam. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang sahih lain pernah mengatakan, seandainya tidak memberatkan keberadaanku ya bersama sahabat dalam berjihad, maka aku pasti akan menyertai mereka setiap ghazwah, setiap peperangan. Semua uqatilu wa ushhidu, kemudian aku berperang dan aku terbunuh. Kemudian aku dihidupkan lagi, berperang lagi, ya ikut berperang lagi, kemudian hari terbunuh lagi sampai 7 kali. Kenapa demikian? Rasulullah mengatakan karena begitu besar janji yang Allah siapkan, keutamaan yang Allah siapkan bagi orang yang mati syahid. Dalam hadis yang lain ada 6 karunia Allah berikan mati syahid. Satu di antaranya adalah darah yang menetes pertama dari tubuhnya, entah karena mungkin ditembak dan seterusnya terluka, maka sebelum darah tetesan pertama nyentuh di tanah, semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, illa dainin dalam hadis, kecuali hutang. Kalau hutang dibiarkan sehingga dia dibayar atau satu orang dari keluarganya membayar utangnya tersebut. Ini diantaranya, jadi ampunan yang Allah berikan kepadanya, masya Allah. Yang kedua, dia tidak merasakan saat mati syahid itu yang kita melihat secara lahiriah kondisinya sangat mengenaskan, mungkin tertembak, mungkin bahkan dipotong tangannya dan sebagainya, tetapi dia tidak merasakan sakitnya kecuali seperti gigitan semut. Itu kata Rasul. Makanya orang yang mati syahid bagaimanapun kondisinya, mukanya tetap berseri dan cerah. Kita melihatnya sadis banget dibunuhnya, tapi masya Allah dia tersenyum. Dan ini banyak terbukti dalam kisah-kisah yang luar biasa dalam para pahlawan-pahlawan Islam. Yang berikutnya, orang yang mati syahid diberikan kesempatan oleh Allah memberikan syafaat kepada ahli keluarganya, 60 ataupun 70 ahli keluarganya. Makanya orang-orang dahulu berbangga kalau dia sebagai ibu dari anak atau suami yang mati syahid. Dia akan bangga dari kakak atau adik dari orang yang mati syahid dan seterusnya. Kenapa? Mengetahui begitu besar keutamaannya. Dan satu dia kembali kepada hadis yang pertama, satu di antara keduanya tadi diberikan keutamaan mati syahid. Yang satunya hidup pulang membawa kemenangan dan ghanimah. Membawa kemenangan dan ghanimah. Ada yang dalam teks yang lain nggak disebutkan dia ikut perang yang satunya. Intinya dia pulang ke rumah atau dia di rumah, setahun berikutnya baru meninggal dunia. Dan meninggalnya pun bukan karena perang, bukan mati syahid, bukan di jalan Allah, tapi di rumahnya di atas ranjangnya karena sakit.
Nah, ini kasusnya yang terjadi. Jadi ada beberapa riwayat. Ada yang mengatakan tadi ikut berperang tapi menang, ada yang mengatakan dia tidak ikut berperang tetapi karena udzur saat itu, dan dia kemudian meninggal setelah 1 tahun karena sakit. Kemudian lanjutan daripada hadis tersebut, Thalahah mengatakan, fara'aitu fil manami baina ana inda babil jannati. Satu ketika aku bermimpi aku sedang berada di pintu surga. Idh ana biha kharijun minal jannati. Tiba-tiba datanglah seorang penjaga surga memanggil satu di antara kedua yang tadi 2 orang bersahabat tadi itu untuk masuk surga. Yang pertama yang dipanggil masuk surga adalah siapa? Orang yang matinya karena sakit di rumah. Masuk ke surga. Wahai saudara, masuklah ke dalam surga. Ini tempat yang dijanjikan oleh Allah, nikmatilah segala kenikmatan surga. Setelah beberapa saat malaikat tersebut keluar, baru memanggil orang yang mati syahid dan mengatakan sebagaimana dikatakan kepada orang yang pertama masuk surga. Kemudian datang lagi malaikat yang ketiga menghampiri aku dan mengatakan kepadaku, ya Thalahah irji fa innaka lam ya'ti laka ba'd. Wahai Thalahah, kembali. Kamu kembali karena belum datang waktumu, kamu masih hidup. Ini sebagai orang sudah meninggal dunia. Terbangun di pagi harinya, kemudian kuceritakan pada salat subuh ya kepada teman-teman, dan semuanya terheran-heran, dan ini kami tanyakan atau didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam keheranan kami. Kemudian Rasulullah mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun. Dan kebiasaan Nabi Muhammad ba'da salat subuh itu tidak langsung pulang ke rumah. Kalau tidak zikir, memberikan nasihat, tausiah, atau terkadang Rasulullah mengatakan, siapakah yang tadi malam bermimpi? U'abbiru, aku akan mentakbirkan mimpinya, mentakwilkan mimpinya. Nah, ini terjadi pada kisah ini. Rasulullah bertanya, min ayyi dzalika ta'jabun, wahai sahabat-sahabatku, dari mana kalian terheran-heran? Dari si apanya kalian terheran-heran? Kata sahabat, mereka semua mengatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, hada kana ashadda rajulaini istihadan summa istushhida wa dakhala hadal akhir jannata qablahu. Ya Rasulullah, kami heran adalah orang yang mati syahid ini, kenapa dia bisa masuk ke surga nomor 2 yang terakhir? Dan orang yang masuk surga pertama kan itu menunjukkan tingkatan dan derajatnya di sisimu ya wahai di sisi Allah, wahai Rasulullah. Padahal orang yang mati syahid, orang yang sangat bersemangat dalam agamanya, sampai dia mati syahid bersamamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua matinya sakit ya Rasulullah, di dalam rumahnya, di atas ranjangnya. Kok bisa dia masuk surga duluan? Itu pertanyaannya. Ini kami heran, dan kami sudah sering tahu mendengar dari sabdamu ya Rasulullah, bagaimana keutamaan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan sahabat. Kemudian Rasulullah menjawab hal tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa qad makatha hada ba'dahu sana?" Bukankah orang yang pertama kali mati, orang yang pertama kali masuk surga, orang yang terakhir meninggal dunia dari orang tersebut, dia hidup 1 tahun setelah yang pertama syahid? Itu pertanyaan Rasulullah. Ada kesempatan 1 tahun hidup dari yang pertama mati syahid. Qalu bala, mereka mengatakan benar ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa adraka ramadhana fasama wa shalla kada wa kata min sajadatin fi sanati. Dan dia telah mendapatkan bulan suci Ramadan, dia berpuasa di siang harinya, dia qiyamul lail di malam harinya, tambahan dari yang wajib tersebut, dia melakukan ABC di amalan yang baik di bulan suci Ramadan. Semua sahabat mengatakan benar ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ard. Ketahuilah sesungguhnya jarak antara yang pertama masuk surga dengan yang kedua itu sejauh langit dan bumi. Ada riwayat berapa jarak langit dan bumi? Dalam beberapa riwayat hadis 500 tahun perjalanan. Itu 1 tahun kesempatan hidup, dan diperjumpakan oleh Allah Ta'ala bulan suci Ramadan. Itu merupakan nikmat yang luar biasa. Jadi puasa di bulan suci Ramadan, salat di bulan suci Ramadan, ibadah di bulan suci Ramadan ternyata meningkatkan derajat seseorang, bahkan melampaui orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah jemaah sekalian, ada beberapa riwayat yang lain, tapi intinya adalah sama sebenarnya. Dari kalimat ini atau dari hadis ini, maka ulama mengatakan sesungguhnya nikmat yang terbesar setelah iman dan Islam adalah nikmat diberikan kesempatan.
waktu untuk beribadah. Makanya pesan Sayyidul Tabi'in Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innama antal ayyam, sesungguhnya engkau adalah hari-hari. Engkau itu terdiri dari hari-hari waktu, dari detik, menit, jam, hari, minggu, ya, kemudian bulan, tahun. Itulah waktumu, itulah hidupmu. Idza dhahaba waqtuka dhahaba ba'duha. Jika waktumu telah hilang, berarti artinya sebagian hidupmu pun telah hilang. Maka jika kita kembali kepada hadis pernyataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri Sayyidul Tabi'in, maka sesungguhnya jemaah sekalian, hari ini, detik ini, tempat yang berbahagia ini, kita sedang diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah. Kenapa? Diperjumpakan kembali bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin.